Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Trisnawati dengan NIM 2030111157 dengan prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian semester 3 pada jurusan Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah dengan tema tentang media pembelajaran miniatur. Apa ya pembelajaran atau media miniatur itu? Oh, jadi media miniatur merupakan media pembelajaran dengan jenis media visual 3 dimensi. Yang pertama, model padat. Yang kedua, model yang memperlihatkan bentuk luar dari satu objek. Contohnya, miniatur binatang, miniatur rumah adat, miniatur pesawat, dan masih banyak yang lainnya. Oh, jadi media miniatur itu media yang berupa media 3 dimensi yang dapat kita lihat dan dapat kita rasakan. Baik, dalam video kali ini saya akan memperlihatkan tentang media pembelajaran miniatur kelas 3 semester 1 tentang lingkungan hidup, alami dan buatan yang ada di sekitar rumah. Pada hasil karya media pembelajaran saya ini, saya memakai benar-benar bahan yang bersumber dari alam atau bahan-bahan yang bersumber dari barang bekas. Di sini, anak-anak dapat melihat bagaimana lingkungan di sekitarnya dan dapat membedakan mana yang alami dan mana yang buatan. Adapun alat dan bahan dalam pembuatan media ini diantaranya: alat. Pertama, pisau. Bahan. Pertama, ranting kecil. Kedua, kayu tipis untuk lantai dasar. Ketiga, stik es untuk membentuk rumah. Keempat, cat air jangan lupa dengan kuas. Kelima, busa untuk dedaunan, hahaha. Keenam, lem untuk merekat. Ketujuh, pasir dan kerikil kecil sebagai tanah. Baik, selanjutnya proses pembuatan. Proses pembuatan karya ini, yang pertama, ranting-ranting kecil tersebut dihilangkan dari dedaunannya, lalu dilekatkan dengan lem busa-busa hijau sehingga ranting itu seperti pohon yang hidup. Yang kedua, bentuklah stik-stik es dengan bentuk rumah. Dan yang keempat, melukis jalan dengan cat air yang telah disediakan tadi. Dan bagian yang kelima yaitu memberi tanah dan ranting-ranting kecil di sekitar media atau tempat alas dari media tersebut. Pada bagian akhir, setelah seluruhnya siap untuk direkatkan, selanjutnya bagian terakhirnya ialah penempelan dari bahan seperti rumah, pohon, dan kerikil kecil yang akan diletakkan di dasar-dasar kayu tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan apabila kita sebagai calon seorang guru memakai media pembelajaran 3 dimensi atau miniatur ini. Seperti yang kita ketahui dan kita lihat, apabila seorang guru memakai media pembelajaran 3 dimensi, maka siswa seakan-akan melihat benda secara nyata dengan media 3 dimensi. Yang kedua, keuntungannya bagi siswa ialah menimbulkan ketertarikan siswa terhadap pikiran dan menyelidiki terhadap media yang kita bawa. Yang ketiga, pembelajaran dengan media miniatur ini akan berjalan dengan lebih sempurna karena dapat belajar secara langsung dengan menggunakan bahan-bahan replika, tetapi bahan-bahannya terlihat seperti nyata atau real. Bagian yang nomor 4, kelebihannya siswa. Selanjutnya, yang keempat, memberikan pengalaman tentang keadaan sebenarnya terhadap bahan yang kita bawa. Yang kelima, mengalangkan murid membuat kajian lebih lanjut terhadap benda yang nyata. Dan bagian yang keenam, memberikan lebih banyak peluang kepada murid berinteraksi
di antara satu sama lain. Berarti pada kegiatan pembelajaran miniatur, siswa lebih berinteraksi dalam kelompoknya sehingga mereka dapat mengembangkan bahasa-bahasa dan cara pandang mereka sendiri ketika kita membawa media pembelajaran miniatur. Dan poin selanjutnya saya akan membahas tentang kekurangan atau kelemahan dari media pembelajaran 3 dimensi ini. Kekurangan yang pertama ialah biaya pembuatan media 3 dimensi ini terbilang mahal dan pembuatannya membutuhkan waktu lama. Benar, kenapa dikatakan membutuhkan waktu lama? Karena untuk merakit-rakit dari setiap poin-poin dalam media pembelajaran 3 dimensi ini membutuhkan waktu. Dan kekurangan yang ketiga, pembuatan media 3 dimensi ini membutuhkan kreativitas, pengembangan atau kemampuan kita untuk mengembangkan bagaimana media itu bisa ditampilkan secara nyata. Dan kelemahannya yang ketiga yaitu siswa tidak akan mengerti apabila media pembelajaran 3 dimensi ini dibuat tidak real atau tidak sesuai dengan kenyataan yang mereka lihat. Baik, dalam media pembelajaran yang saya buat itu media pembelajaran 3 dimensi, anak-anak dapat langsung membedakan mana lingkungan alami dan mana yang lingkungan buatan. Lingkungan alami adalah lingkungan yang diciptakan oleh Allah. Sedangkan lingkungan buatan adalah lingkungan yang diciptakan atau dibuat langsung oleh manusia. Jadi, di sini anak-anak dapat langsung nyata melihat bahwa tumbuhan. Baik, sekian dulu ya tentang media pembelajaran 3 dimensi yang saya buat. Lain waktu kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Dadah.